Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali dengan saya dalam acara Sarapan Firman Tuhan GPDI Situbondo. Pagi hari ini saya akan memberikan judul atau tema sarapan kita, makna kasih dalam kehidupan. Saudara, kita masih berada di bulan Februari, bulan yang penuh kasih. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada bulan yang istimewa, tapi semua bulan itu adalah penuh kasih. Karena kita wajib mengasihi, wajib melakukan hukum kasih kita. Yang pertama kepada Tuhan kita, yang kedua kepada sesama kita. Saudara, kenapa saya memberikan judul makna kasih di dalam kehidupan? Makna itu arti. Jadi ada maksud sebenarnya atau suatu kata itu apa? Saudara, kasih, saya akan menjelaskan, kasih di dalam bahasa Yunani terdapat 3 kata yang dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan sebagai kasih atau bahasa Yunaninya agave. Namun dalam bahasa aslinya tadi terdapat perbedaan yang sangat besar dan seringkali tidak dapat dibedakan cara pemakaiannya di dalam kehidupan kita. Apa kata-kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Mengambil dari bahasa Yunani tadi. Ada 3 kata. Yang pertama eros. Eros itu artinya kasih yang berkaitan dengan nafsu. Daging atau kedagingan, ya. Ini banyak dikejar hari-hari ini oleh banyak orang, saudara-saudara. Ya. Jadi ada pelampiasan nafsu kepada lawan jenis. Ini ada arti daripada yang pertama itu eros. Yang kedua adalah piliah. Apa piliah itu, saudara-saudara? Kasih merupakan persahabatan. Ini adalah kasih yang bersyarat, ya, atau dipilih. Biasanya saudara persahabatan atau kalau istilah kerennya sekarang itu komunitas itu kasih di dalam hal piliah. Yang ketiga adalah agave. Apa artinya agave, saudara-saudara? Kasih yang ditandai dengan pengorbanan diri sendiri tanpa syarat dan yang bertahan terus selamanya. Ya. Dan digambarkan demikian, memberi pengampunan kepada yang semestinya tidak dapat diampuni. Mengandung pengertian juga belas kasihan, memberi kepada orang yang tidak layak menerima. Diartikan sebagai anugerah. Ini milik khas dari Allah kita.
Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari ada suatu pertanyaan. Siapa manusia itu? Siapa saudara dan saya? Siapa kita? Kita adalah makhluk kasih. Apa artinya? Allah adalah kasih dan manusia adalah ciptaannya. Bukan hanya sebagai objek kasihnya, tetapi manusia itu harus juga sebagai subjek yang membalas kasih Allah. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan, dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, 19 dan 20. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi saudara-saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 19 dan 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Haleluya, saudara-saudara. Itulah pengertian-pengertian kasih di dalam kehidupan kita. Kita itu adalah ciptaannya Allah. Ciptaan, tapi jangan kita itu ciptaan Allah. Karena Allah itu sudah mengasihi kita. Kalau digambarkan pada pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ini, ayat yang ke 6, 7 sampai selesai, itu adalah bukti daripada kasih Allah kepada umat manusia. Saudara, hidup itu harus berbuah. Sekali lagi, hidup itu harus berbuah-buah. Apa artinya berbuah-buah? Menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk orang lain. Kalau kita pelajari, saudara-saudara, saya belajar ada buah roh. Itu adalah ada 9 segi. Kasih diletakkan yang pertama. Kasih diletakkan yang pertama. Saudara-saudara, dari segi, dari buah roh. Apa definisinya kasih di dalam kehidupan itu, saudara? Saya berbunyi demikian, saudara. Kasih itu adalah belajar bagaimana memberi sesuai dengan kebutuhan orang lain, tanpa mempunyai motivasi untuk mendapatkan imbalan bagi dirinya. Ada sedikit contoh, saudara-saudara, kita ambil dari Injil Matius. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48, saudara-saudara. Saya bacakan salah satu contoh yang sulit mungkin untuk saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan ini. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, 45,
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukanlah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kita berusaha untuk sempurna, belajar sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tadi dalam definisi kasih, kita diajarkan untuk selalu belajar, belajar untuk selalu bagaimana memberikan sesuai dengan kebutuhan orang lain tanpa mempunyai motivasi atau mendapatkan imbalan bagi dirinya, bagi yang mengasihi dia. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita renungkan, yang akan menjadi penguat di dalam saudara menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.